percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Salve sahabat Katoliko keren, selamat datang di negara Myanmar. Negara yang baru-baru ini menjadi viral karena seorang biarawati Katolik yang menghadang para polisi demi menyelamatkan ratusan orang. Semakin penasaran ya, seperti apa kehidupan umat Katolik di negeri Tanah Emas ini? Dan benarkah Myanmar memiliki banyak pastor dan suster hebat yang berani menyuarakan keadilan di negaranya? Inilah dia, Jelajah Umat Katolik episode Myanmar. 1. Sejarah. Sejarah masuknya iman Kristen di negara yang dulunya bernama Burma ini dimulai sebelum aneksasi oleh Inggris. Ketika kala itu, Myanmar terdiri atas kerajaan Ava dan Pegu. Pada tahun 1548, Santo Franciscus Xaverius mengajukan saran kepada Pastor Rodriguez agar misionaris Katolik diutus ke wilayah Pegu, Myanmar. Seorang kepala militer, Filipe de Brito Enicote, mendirikan pemerintahan Portugis yang didukung oleh Goa, India di Tan Lin, Myanmar pada tahun 1603. Selama periode itu, misi Katolik oleh Portugis masuk ke Burma, Myanmar. Cucu Bayi Naung, Raja Anauk Petlun, mengalahkan Portugis pada tahun 1613 dan pekerjaan misi dihentikan. Selama periode itu, putra mahkota dan penyiar terkenal Burma, Nat Sin Naung, menjadi Katolik dan dibaptis oleh seorang imam dari Goa, India. Penginjilan di kerajaan Ava dan Pegu dimulai di bawah kepemimpinan Paus Innocentius ke-13 yang pada tahun 1722 mengirim Pastor Sigismond de Kalki dan Pastor Vitoni dari ordo yang sama ke Burma, Myanmar. Setelah banyak pencobaan dan kesengsaraan, mereka berhasil mendapatkan izin untuk memberitakan Injil Kristus dengan kebebasan penuh. Pada tahun 1741, Paus Benediktus ke-14 mendirikan misi Katolik juga di Myanmar dan mengangkat Pastor Galizia sebagai vikaris apostolik. Bangsa Inggris kemudian mulai mengambil kendali atas Burma, Myanmar pada tahun 1824, tetapi baru pada tahun 1852, seluruh wilayah Burma, Myanmar menjadi milik Inggris Raya. Pada saat itu umat Katolik sudah berkembang di kerajaan Ava dan Pegu yang terdiri atas 11 imam dan 5.320 umat Katolik. Pada tahun 1806, Tata Suci akhirnya membagi Myanmar menjadi 3 wilayah gerejawi untuk memaksimalkan misi dan pelayanan umat, yaitu Vikariat Apostolik Burma Utara, Burma Selatan, dan Burma Timur. Vikariat Apostolik ini jika semakin mandiri dan berkembang, maka bisa dinaikkan statusnya menjadi sebuah keuskupan. Kala itu, umat Katolik Myanmar sebagian besar tinggal di Vikariat Apostolik Burma Selatan. Gereja Katolik membangun begitu banyak institusi pendidikan, panti asuhan, pelayanan kesehatan, dan karya pastoral lainnya untuk berkontribusi membangun bangsa Myanmar. Iman Katolik lambat laun tumbuh dan berkembang di negara Myanmar karena karya gereja yang luar biasa. Myanmar yang dulunya hanya memiliki 3 wilayah Vikariat Apostolik telah berkembang menjadi 16 wilayah yang semuanya telah berstatus sebagai keuskupan mandiri, dengan 3 diantaranya merupakan keuskupan agung. Para pastor dan suster di Myanmar juga dikenal sebagai kaum rohaniwan-rohaniwati yang terjun langsung untuk berjuang demi keadilan masyarakat dan bangsa, serta perdamaian dan toleransi. Pada tahun 2017, Paus Fransiskus mengunjungi Myanmar, sekaligus membawa pesan harmonis di antara umat beragama di Myanmar. Kedatangan Paus ini disambut baik oleh pemerintah negara Myanmar dan ratusan ribu umat Katolik Myanmar. Pada tahun 2021, salah seorang biarawati Katolik Myanmar membuat kagum dunia karena tindakan heroiknya menghadang pasukan polisi demi menyelamatkan ratusan nyawa pengunjuk rasa sambil bersujud dan berdoa. Hal ini mendapat tanggapan yang serius dari dunia internasional terhadap tindakan seorang suster, sehingga dunia internasional ikut mendesak pemerintahan Myanmar untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Myanmar, namun juga mendoakan situasi bangsa Myanmar agar pulih kembali dari kudeta militer. 2. Wilayah gerejawi.
Statistik Gereja Katolik Myanmar tahun 2018, umat Katolik Myanmar tersebar di 16 keuskupan dengan rincian 3 keuskupan agung dan 13 keuskupan sufragan yang tersebar di 400 paroki di seluruh negara Myanmar. 3. Petugas pastoral. Statistik Gereja Katolik Myanmar tahun 2018, petugas pastoral dapat kita rinci sebagai berikut. 945 pastor, 397 frater, dan 1894 suster. 4. Umat. Berikut ini perbandingan demografi agama penduduk Myanmar dari tahun 1973 dan 2016. Di tahun 1973, Buddha 89% dari penduduk naik menjadi 90% dari penduduk dan menjadi mayoritas di Myanmar. Kristen, baik Katolik maupun Protestan, naik dari 5% naik menjadi 6%. Islam 4% turun menjadi 2%, dan agama lainnya di Myanmar tetap 2%. Kita masuk pada kekristenan di negara Myanmar. Rincian kekristenan di negara Myanmar yaitu 83% umat Kristen di Myanmar merupakan anggota gereja Protestan, khususnya mayoritas gereja Kerapatan Baptis Myanmar. Kemudian 17% sisanya merupakan Kristen Katolik dalam gereja Katolik. Kita masuk pada kekatolikan di negara Myanmar. Data statistik Gereja Katolik Myanmar tahun 2018, umat Katolik Myanmar berjumlah 676.544 umat atau 1,3% dari penduduk Myanmar yang berjumlah 53,6 juta jiwa. Nah, adapun histori dari perkembangan umat Katolik Myanmar dapat kita lihat sebagai berikut. Di tahun 2018, sekitar 677.000 umat Katolik Myanmar atau 1,3%. Kemudian, data dari pemerintah diperkirakan di tahun 2020 umat Katolik Myanmar tembus mencapai 750.000 umat atau naik dari segi persentase naik 1,4%. Myanmar juga bisa dibilang sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan umat Katolik dan bahkan umat Kristen pada umumnya terpusat di negara Myanmar. Lima, gedung gereja. Berikut ini beberapa gereja yang akan kami tampilkan di negara Myanmar. Beberapa gereja ini semuanya merupakan gereja yang berstatus sebagai katedral atau pusat keuskupan yang berjumlah 16 gereja katedral. 8 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Gereja Katolik Paroki Katedral yang dikandung tanpa noda, Yangon, yang merupakan pusat dari Keuskupan Agung Yangon, gereja yang terletak di ibukota negara Myanmar yaitu Yangon. Kemudian ada Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Yosep Taunggi. Ada Gereja Katolik Paroki Katedral Hati Kudus Mandalay yang merupakan gereja pusat dari Keuskupan Agung Mandalay. Ada Gereja Katolik Paroki Katedral Kristus Raja Loikau. Ada Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Columbanus Myitkyina. Ada Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Patricius Ban Mau. Dan yang terakhir Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Yosep Hakka, Myanmar. Ya, sahabat Katoliku keren, itulah dia gambaran kehidupan umat Katolik Myanmar. Luar biasa ya. Semoga umat Katolik Myanmar bersama para rohaniwan-rohaniwati menjadi cahaya iman yang berkilau di negeri tanah emas. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di Jelajah Umat Katolik episode selanjutnya yang membuat kita penasaran. Salve!